Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini sekarang kami sedang berada di Museum Nasional Indonesia. Dan di sini, berdirinya kami di sini, kami ingin meliputi apa aja sih yang ada di museum ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Akira, saya Rifani, saya Syifa, saya Jihan. Selamat menyaksikan semua. Eksistensi Museum Nasional diawali dengan berdirinya suatu himpunan yang bernama Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 24 April 1778. Belanda pada masa itu di Eropa Tengah terjadi revolusi intelektual, the Age of Enlightenment, yaitu di mana orang-orang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran ilmiah dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1752 di Haarlem, Belanda berdiri Perkumpulan Ilmiah Belanda. Hal ini mendorong orang-orang Belanda di Batavia untuk mendirikan organisasi sejenis. Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen atau BG merupakan lembaga independen yang didirikan untuk tujuan memajukan penelitian dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang-bidang biologi, fisika, arkeologi, kesusastraan, etnologi, dan sejarah, serta menerbitkan khas penelitian. Lembaga ini mempunyai semboyan Ten Nut van het Algemeen atau untuk kepentingan masyarakat. Salah satu pendiri lembaga ini yaitu J.J. Habermas menyumbangkan sebuah rumah miliknya di Jalan Kali Besar, suatu kawasan perdagangan di Jakarta Kota. Kecuali itu, ia juga menyumbangkan sejumlah koleksi benda budaya dan buku yang amat berguna. Sumbangan Habermas inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya museum dan perpustakaan. Selama masa pemerintahan Inggris di Jawa tahun 1811 sampai 1816, Letnan Gubernur Sir Thomas Raffles menjadi direktur perkumpulan ini. Oleh karena rumah ini di Kali Besar sudah penuh dengan koleksi, Raffles memerintahkan bangunan gedung baru untuk digunakan sebagai museum dan ruang pertemuan untuk literary society. Dulu disebut gedung Society de Harmon. Bangunan ini berlokasi di Jalan Majapahit nomor 3. Sekarang di tempat ini berdiri kompleks gedung Sekretariat Negara di dekat Istana Kepresidenan. Jumlah koleksi milik BG terus meningkat hingga Museum di Jalan Majapahit tidak dapat lagi menampung koleksinya. Pada tahun 1862, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membangun sebuah gedung museum baru di lokasi yang sekarang, yaitu Jalan Medan Merdeka Baru nomor 12. Dulu disebut Koningsplein West. Tanahnya meliputi area yang kemudian di atasnya dibangun gedung Recht Hogeschool atau Sekolah Tinggi Hukum. Pernah dipakai untuk markas ke pantai di masa pendudukan Jepang dan sekarang Departemen Pertahanan dan Keamanan. Gedung museum ini baru dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum ini sangat dikenal di kalangan masyarakat, khususnya penduduk Jakarta. Mereka menyebutnya dengan Museum Gajah atau Gedung Gajah, karena di halaman depan museum terdapat sebuah patung gajah perunggu hadiah dari Raja Chulalongkorn nama Lima dari Thailand yang pernah berkunjung ke museum pada tahun 1871. Kadangkala disebut juga Gedung Arca karena di dalam gedung memang banyak tersimpan berbagai jenis dan bentuk arca yang berasal dari berbagai periode. Pada tahun 1923, perkumpulan ini memperoleh gelar Carnegie karena jasanya dalam bidang ilmiah dan proyek
pemerintah, sehingga mengapa menjadi Bataviage Curator Van Center Center pada tanggal 26 Januari 1950. Collective Bataviage Curator Van and Center diubah namanya menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia. Perubahan ini disesuaikan dengan kondisi waktu itu, sebagaimana tercermin dalam semboyan barunya, memajukan ilmu kebudayaan yang berfaedah, meningkatkan pengetahuan tentang kepulauan Indonesia dan negeri-negeri sekitarnya. Mengingat pentingnya museum ini bagi bahasa Indonesia, maka pada tanggal 17 September 1942, Lembaga Kebudayaan Indonesia yang kemudian menjadi museum besar akhirnya berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertanggal 20 Mei 1979, museum pusat ditingkatkan statusnya menjadi museum nasional. Kini, Museum Nasional bernaung di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Museum Nasional mempunyai visi yang mengacu pada visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu terwujudnya Museum Nasional sebagai pusat informasi budaya dan pariwisata yang mampu mencerdaskan peradaban dan kebangsaan terhadap kebudayaan nasional, serta memperkokoh persatuan dan persahabatan antar bangsa. Di Museum Nasional ini juga terdapat beragam koleksi rempah-rempah selama dunia yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Sebagai contoh, tempat di samping saya terpajang berbagai jenis umbi-umbian yang dahulu menjadi sumber pangan penting bagi masyarakat. Di antaranya terdapat umbi garam, singkong, umbi ubi, umbi jalar, dan masih banyak lagi. Setiap umbi yang dipamerkan bukan hanya menunjukkan kekayaan alam Indonesia, tapi juga menggambarkan bagaimana bahan-bahan ini berperan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pada masa lalu hingga sekarang. Ini merupakan salah satu koleksi Museum Nasional Indonesia, yaitu lukisan wajah suku bangsa karya R.M. Pir Gadis tahun 1875 sampai 1936, dibuat pada tahun 1935 dengan judul asli Les Peuples des Indes Nederlandeses, atau yang berarti masyarakat Hindia Belanda, menampilkan 78 lukisan wajah-wajah suku bangsa di Nusantara. Rencana awal pembuatan lukisan-lukisan ini dibuat untuk pameran kolonial di Paris pada tahun 1931. Pierre Nadier dengan tekun melukis ulang pada panel kayu jati yang kini menjadi dokumentasi berharga atas keragaman budaya Indonesia dalam koleksi Museum Nasional Indonesia. Di Museum Nasional ini juga terdapat berbagai macam replika serta peninggalan candi-candi di masa prasejarah. Koleksi tersebut menampilkan kekayaan arsitektur dan keyakinan masyarakat pada masa lampau. Sebagian besar candi yang dipamerkan merupakan candi-candi yang berhubungan dalam pemujaan para dewa, sehingga pengunjung dapat memahami bagaimana sistem kepercayaan dan kehidupan spiritual pada zaman tersebut berkembang. Melalui koleksi ini, Museum Nasional tidak hanya menjadi tempat penyimpanan artefak, tetapi juga sarana edukasi untuk mengenal lebih dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Tenun Rose Lodge terinspirasi oleh keindahan warisan budaya Indonesia yang terbentuk dalam setiap helai kain songket, simbol kesabaran, cita, dan kerja keras yang diwariskan turun-temurun. Di balik benang emas yang ditenun dengan tangan penuh keteteran, tersimpan kisah harapan dan kebahagiaan keluarga, menjadikan songket bukan sekedar kain, melainkan lengkap rasa syukur dan sukacita yang tulus. Warna merah mudah dipilih untuk melambangkan wonder atau kebahagiaan yang mewakili kelembutan, kasih sayang, dan semangat hidup yang cerah.
melalui perpaduan nuansa merah, muda, dan makna mendalam di balik proses menenun songket lovage. Ini menjadi ruang yang merayakan kekayaan tradisi dan kebahagiaan hidup dalam suasana modern yang penuh cinta. Parwati Arka Perwujudan. Candi Rimbi ditemukan di Jombang, Jawa Timur pada abad ke-14 Masehi. Arka ini diwujudkan sebagai fitur Dewi Parwati. Candi Rimbi ini merupakan bangunan Pandaraman yang didedikasikan untuk Ratu Tribhuwan, Ratu ketiga Majapahit yang memerintah tahun 1329 sampai 1350. Sifat Dewi Parwati sangat ideal bagi penguasaan bergender perempuan. Di masa lampau yang relevan hingga kini, Parwati adalah separuh kekuatan Siwa yang memiliki karakter tegas, bijaksana, setia, dan juga cantik serta anggun. Di sebelah saya ini ada Arca Nandi. Nandi adalah wahana atau kendaraan suci dewa Siwi yang digambarkan dalam bentuk lembu jantan. Dalam tradisi Hindu, Nandi tidak hanya berfungsi sebagai kendaraan dewa, tapi juga dianggap sebagai simbol kesetiaan yang tidak tergoyahkan, kekuatan fisik, keberanian, dan keteguhan hati. Lampu suci ini juga dilambangkan maskulinitas yang penuh wibawa serta ketulusan dalam pengabdian. Selain itu, Nandi dikenal sebagai penjaga gerbang tempat suci Siwa. Dalam banyak candi, patung Nandi ditempatkan menghadap langsung ke ruang utama yang memuat lingga yoni sebagai simbol kesucian Dewa Siwa. Kehadirannya mencerminkan perlindungan, kemurnian, dan hubungan spiritual antar manusia dengan dewa. Dengan nilai filosofi yang begitu dalam, Nandi menjadi salah satu ikon penting dalam seni dan kepercayaan Hindu pada masa klasik Indonesia. Kemerdekaan bukan sekedar tanggal dalam sejarah, melainkan semangat yang terus hidup dan berkembang dalam keseharian kita. Pameran ini menghadirkan potret-potret keindahan Indonesia melalui 8 tema yang saling bersambung: masa lalu, wajah, lanskap, kuliner, fauna, arsitektur, budaya, dan karya film. Di tengah ruang terdiri barisan bambu-bambu tegak sederhana namun penuh makna. Dia hadir tak sekedar sebagai elemen desain, tapi sebagai penanda tahun ketika semuanya bermula. Sekian ujian dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.